untuk bertanya dan berdiskusi dengan para pemateri. Silahkan kalian. Dr. Fadia merupakan alumni dari FK Unair angkatan 2013 dan lulus PPDH pada tahun 2018. Beliau juga aktif di organisasi sebagai sekretaris OSIS dan ketua OSIS di SMA Islam Al-Azhar 2 Pejaten. Lalu ketika di bangku perkuliahan, beliau menjabat sebagai Kepala Bidang Kaderisasi IMAKAHI dan Ketua Badan Semi Otonom IMAKAHI, Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Erlangga. Dan Ketua Badan, selain itu beliau juga pernah menjabat sebagai penanggung jawab cabang Surabaya Animal Welfare Education for Indonesia. Untuk riwayat pekerjaannya, beliau sekarang bekerja di Rumah Sakit Hewan Jakarta dengan spesialisasi fisioterapi dan rehabilitasi hewan kecil. Beliau juga merupakan founder dan CEO Pet Go Cipete Vet Clinic sekaligus sebagai General Manager Klinik Hewan Pet Shop Indonesia. Untuk pengalamannya, baik untuk pengalaman dari Dr. Fadia sendiri, tentunya banyak sekali tertulis di sini, mulai dari menjadi siswa visi atau peserta visi IMAKAHI pada tahun 2014, dan yang terbaru pada tahun 2017 sebagai delegasi Munas ke-19 di FKUGM Yogyakarta. Dan banyak lagi yang pengalaman yang telah dilalui oleh Dr. Fadia ini. Nah, itu tadi CV dari Dr. Fadia, luar biasa sekali, semoga menginspirasi kita semua. Baik, tak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke pemaparan materi. Kepada teman-teman yang ingin bertanya, dipersilakan untuk menuliskan pertanyaannya di kolom chat Zoom dengan format nama _asal sekolah _pertanyaan, dan kepada Dr. Fadia kami persilakan untuk menyampaikan materi. Terima kasih. Ya, pertama-tama saya sapa dulu semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, Prof. Mirni. Saya senang sekali bisa melihat Prof. Mirni pagi ini. Bagaimanapun kita tetap dapat kabar segala dari alumni-alumni ya, Prof. Ya, alhamdulillah alhamdulillah ada kesempatan untuk bertatap muka. Senang sekali melihat Prof. sangat sehat ya, alhamdulillah. Terima kasih. Kemudian untuk Dokter Rima, apa kabar Dok? Kebetulan dulu Dokter Rima salah satu penguji saya di skripsi tentang reproduksi. Apa kabar Dok? Kemudian untuk teman-teman panitia FKH dari FKH UNER, teman-teman panitia Venol, senang sekali saya bisa menyapa semuanya ya teman-teman FKH. Mungkin udah banyak yang sudah saya tidak kenal secara udah dari 2018 sudah tidak di Surabaya, mungkin masih beberapa kali ikut kegiatan-kegiatan seperti mengisi acara seperti ini, cuma tidak terlalu detail siapa-siapa saja. Juga tadi melihat ketua BEM-nya kok kayaknya nggak familiar, tapi nggak apa-apa lah ya, kita bersilaturahmi secara virtual hari ini. Kemudian untuk adik-adik nih semuanya dari SMA-SMA di Indonesia, tadi ada yang dari Kalimantan, saya juga ngeliat tadi ada dari mana lagi ya, banyak banget tadi saya lihat pesertanya. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, saya Dr. Hewan Fadia. Mungkin nanti untuk lebih detailnya sambil berjalan. Juga tadi saya lihat updatean dari profil FKH UNER, udah banyak sekali yang berubah dalam waktu berapa tahun ini. Dari 2018 ke 2021 ternyata udah berubah, dan saya juga cukup bangga karena artinya sangat cepat berkembangnya, sangat pesat gitu ya untuk beberapa tahun terakhir ini. Dan juga berarti saya siap nih, mumpung saya juga manajer klinik itu, saya siap menerima alumni-alumni dari FKH UNER. Kebetulan di klinik-klinik kami ini isinya memang kebanyakan dari FKH UNER, entah itu senior saya ataupun junior saya. Jadi memang namanya ikatan alumni ini memang cukup, untuk akhir-akhir ini memang terasa sangat kuat ya, saling mengabari, saling memberikan lapangan pekerjaan, seperti itu. Oke, mungkin kita bisa langsung masuk ke materi saja.
Oke, judulnya jadi dokter hewan siapa takut. Nah, ini tadi kan kita juga udah tahu nih apa tema hari ini kurang lebihnya akan digambarkan dan saya sendiri juga merasa relate atau merasa apa ya, kok judulnya, temanya ini nih, topiknya ini benar-benar sangat relate sama saya gitu karena saya sendiri apa namanya, menjadi dokter hewan dan merasakan segala perjuangannya untuk menjadi dokter hewan. Oke, next. Kita mulai cerita dulu ya sebelum kita, sebelum kita masuk ke materinya. Halo, perkenalkan, anak ini yang di foto ini namanya Fadiat Hari. Dari kecil selalu punya cita-cita menjadi dokter hewan. Alasannya simple banget, karena rumahnya ada di Ragunan. Siapa yang tahu kebun binatang Ragunan? Nah, rumahnya ini tuh kayak cuma 5 menit dari kebun binatang Ragunan. Dekat sekali dengan kebun binatang. Next. Selain itu, sedari kecil, Fadia selalu membawa hewan peliharaannya ke Rumah Sakit Hewan Jakarta untuk berobat. Nah, kebetulan Rumah Sakit Hewan Jakarta juga dekat sekali dari rumahnya. Naik sepeda 15, nggak nyampe 10 menit juga udah nyampe. Sejak saat itu, cita-citanya Fadia semakin tegas. Ini ada nih tulisannya dia. Harus menjadi dokter hewan. Harus bekerja di Rumah Sakit Hewan Jakarta, dan harus punya klinik hewan sendiri. Jadi dari kecil udah punya goal, udah punya cita-cita. Walaupun sebenarnya gimana cara mencapainya, nggak tahu. Pokoknya pengen aja jadi dokter hewan. Jadi dari kecil si Fadia ini kalau ditanya, apa sih cita-citanya? Dokter hewan. Pasti diketawain. Kenapa nggak jadi dokter manusia? Kan dokter manusia lebih keren. Nggak tahu, pokoknya harus dokter hewan. Pokoknya harus dokter hewan, nggak ada yang lain. Next. Kemudian tiba saatnya dari 10 universitas, waktu itu masih 10 ya, pada tahun 2013, dari 10 universitas yang memiliki fakultas kedokteran hewan di Indonesia, Fadia memilih IPB untuk menggapai cita-citanya. Tapi sayang pengumuman SNMPTN dan SBMPTN menyatakan tidak lolos. Ini buktinya nih, ada kartu tes SNMPTN-nya, dan itu di situ ditulis Institut Pertanian Bogor Kedokteran Hewan. Next. Nah, karena tadi belum lolos nih, artinya kan belum rezeki. Fadia masih belum menyerah, yakin masih ada jalan lain untuk menjadi dokter hewan. Mencari kesempatan terus sampai akhirnya memutuskan keluar dari zona nyamannya. Surabaya menjadi pilihannya. Bayangin Jakarta sama Surabaya, dari bagian baratnya Jawa pindah ke bagian timur Jawa, itu jauh. Pasti kan ada gejolak juga tuh dari diri itu masuk tol nyampe dari Jakarta, ternyata harus keluar nih ke Surabaya. Nah, itu lumayan, pasti si Fadianya ini lumayan deg-degan juga gitu. Nah, ini ada kartu tanda peserta ujiannya. Waktu itu masuk kita tes mandiri. Lanjut. Nah, kata-kata yang ditunggu-tunggu akhirnya muncul juga. Pengumuman Universitas Erlangga, selamat Fadiat Hari, Anda diterima di program studi pendidikan kedokteran hewan Universitas Erlangga di tahun ajaran 2013-2014. Next. Tidak pernah terbayangkan oleh Fadia sebelumnya akan melewati masa-masa kuliahnya di Timur Jawa Pak. Ini setelah Fadia lulus, setelah Fadia wisuda S1 sarjana, nih pembalasan dendamku. Aku akhirnya menjadi sarjana kedokteran hewan di Universitas Erlangga. Next. Kemudian setelah itu Fadia dengan sangat bangga mendapatkan 2 gelar sesuai cita-cita. Sebelumnya mendapat sarjana kedokteran hewan, kemudian setelah mengikuti program profesi, Fadia mendapatkan gelar dokter hewan Fadiat Hari sesuai dengan cita-citanya. Next. Setelah lulus, Fadia berhasil mendapatkan pekerjaan. Tadi kan ada tuh tulisannya, pokoknya harus jadi dokter hewan. Oke, checklist dokter hewannya sudah dapat. Kemudian setelah lulus, apa nih yang harus dilakukan? Dia mau bekerja di
Rumah Sakit Hewan Jakarta. Dan setelah lulus, Fadia berhasil mendapatkan pekerjaan di tempat yang dia cita-citakannya, yaitu Rumah Sakit Hewan Jakarta. Dan sampai sekarang, Fadia menjadi dokter hewan spesialis fisioterapi dan rehabilitasi di Rumah Sakit Hewan Jakarta. Loh, dokter hewan ada spesialisnya ternyata? Ada. Next. Melebihi itu, cita-cita Fadia terwujud kembali. Sekarang Fadia memiliki klinik sendiri dan juga bertanggung jawab memegang peran besar di 18 cabang klinik pet shop terkenal di Jabodetabek. Itu videonya kebalik. Next. Nah, satu moto yang selalu Fadia punya, yaitu believe you can and you are halfway there. Itu suatu kutipan dari Theodore Roosevelt, di mana saat Fadia mau masuk ke Fakultas Kedokteran Hewan dan merasa aku nggak dapet ya sesuai cita-citaku, tapi kan masih ada 1000 jalan lainnya. Nah, pokoknya yakin aja, pasti kamu bisa. Dan sebenarnya kamu tuh udah setengah jalan, asalkan kamu nggak berhenti. Kamu harus lanjut terus sesuai dengan cita-citamu dan keyakinanmu. Next. Nah, sekarang kita masuk ke materi. Tadi udah ya punya gambaran dari si Fadia ini nih. Kalau yang namanya sebenarnya mau kuliah dimanapun ya, sesuai kita punya cita-cita, kita punya keinginan, kita punya apa sih goal kita sebenarnya, ngapain nih nanti kita saat memasuki ke dunia nyata. Karena saat masuk ke pekerjaan itu adalah suatu kehidupan yang jauh sangat berbeda. Waktu masuk kuliah, waktu dari SMA ke kuliah kita kaget, waduh kok gini? Ternyata begini ya semuanya gitu. Tapi pas kita masuk lagi ke jenjang berikutnya, yaitu jenjang menjadi seorang dokter hewan, mencari pekerjaan untuk membawa title dokter hewan, ternyata itu kehidupan yang berbeda lagi. Jadi kenapa kita harus dari sekarang itu harus mengerti langkah-langkah untuk mencapai itu semua. Nah, pertama, saat kita punya di mindset kita, kalau aku ini ingin sekali kuliah, dimanapun, pokoknya aku ingin kuliah. Belum tahu ini mau masuk kedokteran hewan, mau masuk manajemen, mau masuk hukum, mau masuk hubungan internasional, mau masuk psikologi. Kita belum tahu nih, masih punya banyak lah kira-kira plan A, B, C, D gitu ya. Tapi kita harus tahu dulu, saat kita masuk kuliah, kita harus kenali diri kita sendiri. Saat kita cinta dengan hal itu, saat kita punya passion dengan hal itu, pasti apapun rintangannya, apapun kesusahannya, apapun itu ceritanya, dramanya gitu ya, ataupun omongan orang, pasti kita itu udah yakin. Makanya kita kenali diri sendiri. Waktu dulu Fadia ini mau jadi dokter hewan. Kenapa sih pengen jadi dokter hewan? Cuma satu. Tadi kan dibilangnya karena deket rumah. Ya pasti dasarnya karena dia cinta sama hewan. Entah itu hewan melata, berjalan, berenang, terserah deh. Pokoknya dia cinta sama hewan. Nah, makanya karena dia kenal banget sama dirinya yang cinta sama hewan, yang passion banget sama hewan, dia mau jadi dokter hewan. Kayak gitu. Kemudian saat dia tahu dia mau jadi dokter hewan, dia mengenal dirinya dia yang sangat cinta dengan hewan ini, saya harus mempersiapkan diri. Persiapannya apa? Mungkin mencari tahu di mana ya fakultas kedokteran hewan di Indonesia. Waktu itu cuma taunya, waktu masih kecil cuma tahu IPB. Kenapa? Karena waktu masih kecil itu almarhum kakek saya merupakan angkatan pertama dari fakultas kedokteran hewan di IPB, waktu itu masih di UI. Jadi karena beliau, saya cuma taunya IPB. Ternyata saat kita buka yang namanya Google pada masa itu, tahun 2013, itu banyak. Oh, ternyata ada Widi Wijaya Kusuma. Waduh, Wijaya Kusuma di mana? Oh, di Surabaya. Oh, ternyata ada di UB, di Brawijaya. Oh, ini yang masih sama-sama kayak Jakarta. Waktu itu kan Surabaya kan termasuk kota besar ya. Jadi kayak oh sama-sama sama Jakarta nih kota besar. Ah, yaudah deh Surabaya aja, kayaknya UNER menarik nih gitu. Jadi kita udah mempersiapkan diri, mencari tahu lah at least. Kita mencari tahu apa aja sih, di mana aja fakultas kedokteran hewan, terus apa aja yang harus kita persiapkan. Apakah dari saat kita SMA itu, oke, karena mau masuk fakultas kedokteran hewan, pokoknya aku harus masuk IPA. Kan nggak mungkin kita masuk IPS dong gitu kan. Jadi dari awal itu masuk SMA langsung IPA.
IPA adalah pilihan saya. Mau kayak gimana pun perjuangannya masuk IPA, mau nilainya astagfirullahalazim, pasti kan semuanya juga macam-macam ya di sini ya ceritanya. Saya sendiri juga macam-macam juga waktu SMA ceritanya. Jadi pas masuk IPA, oh berarti ini udah jalan saya nih, jalan aku nih. Berarti alhamdulillah satu jalan untuk memasuki Fakultas Kedokteran Hewan sudah ada, sudah terbuka masuk IPA. Kemudian apalagi kita harus ingat, oh ada tes nanti ya. Oke, ada tes-tes nanti berarti kita harus belajar bimbel mungkin, atau kita lebih mendalami belajar biologi, atau kita mesti mendalami kimia karena juga segala cerita ada di situ kecuali fisika ya kalau di kedokteran hewan. Kemudian setelah kita tahu nih mempersiapkan diri, kita udah punya goal yang tadi kan. Set ya goals-nya ini lebih detail lagi. Jadi nggak cuma oh jadi dokter hewan, enggak, tapi kita mau jadi dokter hewan yang seperti apa atau kita ingin menjadi mahasiswa kedokteran hewan yang seperti apa. Waktu dulu Fadia itu sudah siap dengan cerita untuk masuk kedokteran hewan, artinya sudah mempersiapkan diri. Ada lagi yang pengen Fadia capai waktu jadi mahasiswa. Artinya kan nggak mungkin langsung masuk ke FKH setahun langsung jadi dokter hewan kan, nggak, panjang banget itu ceritanya. Tapi waktu Fadia masuk FKH, ada yang ingin dia lakuin, yaitu ingin sekali menjadi salah satu pengurus organisasi. Dan organisasinya itu waktu itu pokoknya harus kalau nggak nasional, internasional. Agak mangkak emang, agak sombong ya gitu ya. Tapi pokoknya harus dikenal secara nasional atau dikenal secara internasional. Karena pas waktu Fadia searching lagi, masuk kedokteran hewan itu nggak cuma kuliah belajar, ternyata ada nih yang namanya IMAKAHI, ada juga yang namanya IVSA secara internasional. Wah, ternyata seru ya. Pokoknya masuk FKH selain jadi dokter hewan, harus jadi orang yang dikenal di nasional, at least di kampus deh gitu. Orang-orang tahu, Mbak Fadia, oh iya, itu deh cita-cita. Emang agak ini, tapi memotivasi sekali gitu ya ternyata. Kemudian ada lagi goals-nya, mungkin pengen selain itu juga harus saat kuliah nanti mau banget magang di kebun binatang, harus banget kebun binatang. Kebun binatang mana ya? Aduh, anti mainstream deh, maunya kebun binatang di Malaysia gitu. Nah, cobain misalkan di zoo negara pengen di sana, oke. Atau deket rumah deh ada Mazola, oh iya boleh kita magang di Mazola misalkan kayak gitu. Jadi punya banyak goals-nya untuk mencapai menjadi dokter hewan tuh nggak cuma aku ingin jadi dokter hewan, selesai. Enggak, tapi dokter hewan yang apa, atau mahasiswa kedokteran hewan yang bagaimana, itu juga bisa kamu taruh di set your goals. Artinya sekecil apapun, misalkan pengen aku pokoknya harus IP aku harus di atas di atas 3,5 setiap semesternya. Oke, bisa. Pokoknya apapun, sekecil apapun, sedetail apapun, atau misalkan pengen ke kampus berangkat naik sepeda. Ya udah, itu juga jadi goals kamu sekecil apapun kan, tapi memotivasi diri kan. Nah, itu harus kita punya dari sekarang. Pokoknya kalian bisa membaca kondisi lingkungan dan lain-lain, itu udah bisa menjadi goals kalian. Pokoknya banyak hal yang bisa menginspirasi kalian. Dan itu harus menjadi goals kalian. Kemudian yakin sama kemampuan diri. Yakin, harus yakin-yakin ya. Walaupun kita menemukan titik rendahnya kita, kayak misalkan, aduh gak keterima IPB nih, galau sehari, 2 hari. Coba searching lagi deh di Google, pasti ada lagi deh jalan gitu. Kan masa iya cuma SNMPTN, kan ada sendiri gitu. Pas dibuka, pasti bisa nih masuk UNER. Kesempatannya masih ada dari Mandiri nih dia nerima 40 mahasiswa. Wah, lumayan nih, pasti aku bisa nih dari 40 itu menjadi aku di situ, aku di 40 itu. Yakin aja pokoknya. Pokoknya yakin sama kemampuan diri, tapi jangan lupa kita harus reflect, artinya di saat kita nggak mampu ke sana, jangan berkecil hati, tapi kita harus coba cari alternatif lain kayak gitu. Jadi pokoknya yang penting harus yakin dengan apa yang kita gitu. Lanjut. Kuliah merupakan investasi masa depan. Setuju? Setuju sekali. Kenapa? Karena sebenarnya bukan masalah kamu kuliah jadi apa, tapi
kamu itu selama kuliah mendapatkan apa. Dan itu kerasa banget setelah bekerja. Jadi saat kita masuk kuliah, nanti pun kalau misalkan nanti teman-teman semua di sini, adik-adik sekalian masuk Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Airlangga, pasti saat kalian di PPKMB, pasti sekarang namanya pokoknya penerimaan mahasiswa baru ya gitu. Waktu zaman saya namanya PPKMB tahun 2013, itu dikenalin sama 2 hal dan ini akan selalu terngiang-ngiang selama bertahun-tahun kalian kuliah, yaitu soft skill dan hard skill. Dan kenapa 2 ini penting banget gitu? Karena saat kalian SMA, kalian itu tidak hanya mendapatkan, oke, kalian kerjakan tugas, kalian dapat skor, dapat nilai 80, 85, segala, tapi setelah kalian menjadi mahasiswa, itu yang namanya nilai, itu kayak, oke, nilai aku sekian. Is it important? Yes, of course, karena itu untuk hard skill kalian, menandakan kalau kalian itu mampu untuk melewati mata kuliah itu, misalkan kayak gitu, atau melewati ujian pada mata kuliah itu. Cuma soft skill yang kalian dapat ini juga sangat banyak dan kalian akan menjadi bekal yang benar-benar melekat. Jadi hard skill dan soft skill ini tuh nggak akan pernah terpisah. Ah, udahlah gue soft skill-nya aja, hard skill-nya mah nanti aja lah gampang gitu ya. Nggak bisa, harus dua-duanya itu saling terikat. Kenapa? Kalau kita baca di sini, hard skill dulu deh. Kemampuan spesifik yang dimiliki dan yang akan didapatkan. Jadi saat kalian masuk nih, misalkan contoh yang paling melekat sama saya itu misalkan saat koas klinik, tadi kan di foto profilnya tuh ada yang di Rumah Sakit Hewan UNER ya. Itu saat kalian bisa menghandle si hewan, artinya kita pegang hewannya. Oke, kita tahu di materi kita saat kuliah itu ada yang namanya pemeriksaan PE gitu ya, pemeriksaan fisik. Oke, kita cek semuanya. Kemudian di materi kuliah kita dibilang yang namanya suhu hewan itu adalah dari hewan kucing misalkan dari 37,8 sampai 39,2. Oke, kita cek. Itu kan semuanya ada terekam memori dari masa-masa kita kuliah kayak gitu. Terus kemudian apalagi kok pas ini ternyata penyakitnya saat kita cek semuanya ini harus dibedah. Oke, dibedah. Apakah itu bedah sebenarnya pasti kan ada lagi ilmu yang kita buka dulu bagian kulitnya, kemudian bagian misalkan ada masalah dengan kantung kemihnya, kita cari dulu kantung kemihnya di antara usus, di antara rahimnya, kita cari lagi, kemudian ini, dan kita lihat, oh ini ternyata yang menyumbat ini adalah struvit, misalkan kayak gitu. Itu kan juga materi yang kita dapatkan di kuliah, tetapi soft skill-nya, keterampilan tangan kita ini, jadi atribut diri yang merupakan bawaan yang tidak dipelajari secara formal. Apakah semua dokter hewan bisa membedah? Tidak, 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 tidak semuanya. Saya sendiri juga tidak dalam membedah, kawan-kawan. Jadi saat tangan kita ini terbiasa, saat kita tahu, oh kita punya materi ini, kita harus ini, soft skill kita mengikuti semuanya atribut yang artinya kemampuan diri kita yang kita bawa saat kita sudah pelajari itu semua mengikuti, oh tangannya, cepet banget jahitnya, kayak gitu. Kayak cuma 5 menit selesai gitu, hebat banget. Nah, itu tuh soft skill-nya, kayak gitu. Jadi mereka ini saling berkaitan dan yang tadi saya bilang, tidak semua, nggak semua misalkan contoh lagi, ada orang yang kuliah di psikologi. Tiba-tiba dia kerjanya jadi manajer artis. Nyambung nggak, guys? Enggak. Cuma kenapa kok dia bisa? Karena dia itu mendapatkan hard skill dan soft skill yang memang tidak relate dengan kehidupan nyatanya. Cuma dia bisa aplikasikan saat dia bekerja.
Jadi ternyata saat kita kuliah itu kita mendapatkan itu semua. Sih emang jarang ya. Palingan dokter health sales TS biasa namanya, nggak praktek hewan, dia malah jualin obat, jualin vaksin kayak gitu. Cuma untuk influence atau untuk meyakinkan si klien untuk membeli vaksin dari dia, untuk membeli obat dari dia, untuk membeli pakan juga, menjadi pakan juga ada penjual pakan hewan tuh juga ada dokter hewannya pasti. Karena kan dianggap ya dokter hewan itu kan sebagai orang yang sangat paham ya dengan pendidikannya sudah menjadi dokter hewan, berarti kan sangat paham apa aja sih kayak gitu. Nah, karena dia meyakinkan kliennya, apakah itu yang keluar itu hanya hard skill? Enggak, soft skill dalam berkomunikasi juga keluar karena kan saat kuliah dia terbiasa berbicara dengan dosen kan berarti anggaplah dosen itu tuh klien kita kan kayak gitu. Iya iya Dok, yang namanya materi ini misalkan saya tidak kurang mengerti gitu, bisa tolong jelaskan lagi? Terus udah gitu ada terjadi komunikasi, diskusi seperti itu. Nah, saat nanti kerja juga sama, "Iya Pak, vaksin saya ini bagus buat, ayamnya Bapak, pasti hidupnya panjang Pak," gitu, misalkan kayak gitu ngomongnya. "Kok bisa Dok? Mana ada, masa cuma dengan dikasih satu vaksin hidupnya panjang?" "Iya Pak, nih ya kalau kita lihat compare nih Pak, yang vaksin saya sama vaksin sebelah Pak. Vaksin saya nih ada ininya, yang membuat dia tuh jauh lebih hebat daripada vaksin sebelah," misalkan kayak gitu. Jadi soft skill itu yang, menutupi ilmu-ilmu yang kita udah dapat di kuliah yang akhirnya gimana cara menyampaikannya, gimana cara berkomunikasi, gimana cara bersosialisasi itu dari soft skill. Jadi memang kuliah itu benar-benar investasi yang sangat panjang, gitu. Lanjut. Kunci utama untuk mencapai target. Jadi tadi sudah disampaikan yang namanya, setelah kita menentukan kita mau masuk kuliah, kemudian apa aja tuh goals-nya, apa aja itu yang kita harus kenali diri, mempersiapkan dan yakin semuanya. Tapi apakah itu dengan semudah itu kita bisa men-set itu semua? Enggak, pasti kan ada langkah-langkahnya untuk set your goals itu tadi kan. Itu tuh pasti ada langkah-langkahnya. Yang pertama, memang gimana pun kita harus realistis, sangat realistis. Apakah, misalkan saya pengen keliling dunia dalam waktu 2 hari gitu, kan nggak mungkin dong kayak gitu. Jadi kita juga harus realistis. Misalkan, pengen jadi dokter hewan yang, misalkan dokter hewan yang selalu mau membantu shelter-shelter hewan. Realistis? Realistis, shelter-nya ada, membantu bisa, tinggal duitnya ada nggak gitu, karena kan membantu kan berarti kita ngasih obat, ngasih tenaga, ngasih jasa dan lain-lain. Nah, itu terukurlah, kita harus mengukur apakah dengan kita menjadi dokter hewan yang membantu shelter-shelter yang kesusahan misalkan, kita mampu nggak, terukur nggak kira-kira dalam waktu 2 hari kita harus cek kurang lebih 300 kucing. Berarti kita kurang lebih harus mengeluarkan uang sekian, itu kan terukur, itu secara contoh aja ya misalkan. Tapi untuk nanti kita mencapai si target, ya kita juga harus mengukur diri kita seperti seperti itu gitu loh, mengukur kemampuan kita juga. Apakah dengan kita ingin menjadi dokter hewan di Rumah Sakit Hewan Jakarta itu, eee, mampu ke sana gitu, dengan cara apa? Dengan cara mungkin kita pendekatannya gimana? Pendekatannya saya mau buat skripsi tentang Rumah Sakit Hewan Jakarta, misalkan kayak gitu. Ya kita bisa mengukur diri kita, ternyata kita mampu nih ke Rumah Sakit Hewan Jakarta, oh ternyata kita, bisa nih yang sudah saya jalanin tadi kan realistisnya, jadi dokter hewan, terus pengen jadi Rumah Sakit Hewan Jakarta. Nah kita lihat, wah, kayaknya mampu nih. Secara selama klinik saya bisa handle kucing, saya bisa, mendiagnosa salah satu penyakit dan ternyata penyakit yang saya diagnosa sesuai dengan diagnosa yang diberikan oleh dosen saya, misalkan kayak gitu.
Kemudian kenapa harus spesifik? Iya, karena kalau misalkan kita nggak spesifik kemana-mana, yang ada berubah lagi. Akhirnya kita mengulang lagi dari awal, set your goals dari awal lagi gitu. Jadi kita harus spesifik. Kita mau mengarahnya kemana, ke sana, dan tujuannya apa. Tapi ingat, pasti ada up and down-nya. Nah, saat kita ada up and down-nya, kita juga harus fleksibel. Artinya saat kita punya plan A, kita juga harus punya plan B. Jadi memang kunci utama untuk mencapai target itu terdengarnya simple sih, kayak realistis. Realistis kok, terukur. Bisa lah terukur. Ya palingan 2 tahun lagi bisa lah gitu. Terus udah gitu spesifik. Itu spesifik kok mau jadi dokter di Rumah Sakit Hewan Jakarta spesifik, fleksibel. Waduh, saya nggak punya tuh plan B kalau nggak jadi dokter hewan di Rumah Sakit Hewan Jakarta. Apa ya? Kan. Jadi kita juga harus fleksibel di saat kita apa namanya ketemu realitanya tadi itu, kita harus punya plan A, plan B, plan C, tapi tetap dengan kita goals kita yaitu menjadi dokter hewan. Jadi plan-nya akan terus berkembang nggak masalah, tetapi terus harus sesuai dengan kita, kemampuan kita. Next. Nah, sekarang kita masuk yang namanya dokter hewan itu punya salah satu slogan, moto atau apa ya? Ya, itu namanya manusia meriga satwa sewaka. Menciptakan kesejahteraan masyarakat manusia melalui kesejahteraan hewan. Yang namanya PDHI itu organisasi profesi kita, dokter hewan. Kalau manusia kan ID, kalau hewan itu PDHI. Itu pasti selalu terngiang-ngiang ini namanya manusia meriga satwa sewaka. Jadi kita ternyata menjadi dokter hewan itu tidak sembarang hanya mengobati si hewan, tapi menjadi dokter hewan itu membuat yang namanya One Health atau yang namanya lingkungan semuanya bersatu ini yang namanya makhluk hidup ini saling berkesinambungan dan saling mensejahterakan, menyehatkan gitu. Contoh kayak ini foto ada yang sama daging. Daging ini kita di rumah potong hewan. Kok ada rumah potong hewan, ngapain dokter hewannya cuma ngeliatin daging? Enggak, ternyata bukan dagingnya yang kita cuma cek, cuma tatanannya dari awal, dari sapi itu datang, kita langsung tahu, oke kita, antemortem dulu, kita cek, oh dia nggak bunting, dia nggak hamil, nggak apa-apa, berarti boleh dipotong. Terus dilihat kondisinya, oh dia nggak ada penyakit nih, sapinya bagus, semuanya, BCS-nya, body scoring-nya bagus, oke layak potong. Setelah dipotong, dicek organ dalamnya, postmortemnya. Oh, dari dokter hewannya ngecek, "Wah, bagus nih, layak nih, hatinya boleh dijual deh." Gitu, boleh dikasih ke swalayan misal gitu. Terus dagingnya semuanya, "Oh, bagus ini, nggak gelonggongan ini, dah boleh lulus sensor, boleh dijual, dimasuk ke pasaran." Nah, terus kalau si dagingnya ini udah masuk ke pasaran, yang konsumsi siapa? Masa sesama sapi? Kan enggak, yang konsumsi adalah manusia. Jadi kenapa sedetail itu yang namanya dokter hewan turun, kan kalau orang, "Aduh ngapain sih di kandang, jorok deh," gitu. Enggak, dokter hewan itu tidak boleh merasa jorok gitu, tapi memang itulah pekerjaan kita dan memang balik lagi, apa sih pekerjaan yang kamu mau, pilih, kayak gitu. Kemudian ke ayam, ini kita vaksinin satu-satu ayam, jadi dari beratus-ratus, beribu-ribu ayam yang ada di kandang itu kita vaksinin satu-satu dengan jadwal yang sudah ditentukan. Siapa yang vaksinatornya? Ada vaksinator mungkin, tapi pasti diawasi oleh dokter hewan. Vaksinnya dapat dari mana? Dari dokter hewan. Dokter hewan tadi tuh yang nawarin ke peternaknya gitu. Kok bisa dia milih itu? Ya karena si dokter hewan yang tahu nih kondisi di lapangan di kandang itu, kandang A pasti berbeda dengan kandang B. Lingkungan pada kandang ayam A pasti berbeda dengan lingkungan kandang ayam B. Nah, yang menentukan itu pasti dokter hewannya. Dia yang mempelajari tentang ayam itu semua. Jadi pasti dokter hewan. Nah, ayam itu buat siapa? Emang buat sesama ayam lagi makan? Enggak, tapi buat manusia. Ini ayam potong. Artinya ayam yang kita makan di KFC, kita makan di McD, kita makan di AW semuanya, Sabana mungkin, itu adalah ayam yang sudah lulus sensor dari si dokter hewan, kayak gitu. Kemudian, di zoo juga sama, kalau
apa namanya, si hewan-hewan ini harus sejahtera? Ya iyalah, karena kenapa? Zoo itu kan dia ex situ. Nah, ex situ itu berarti kan dia hidup di luar lingkungannya. Nah, fungsinya buat apa? Buat edukasi. Edukasinya buat siapa? Ya buat kita. Dengar tadi Fadia itu pengen masuk kedokteran hewan karena rumahnya dekat kebun binatang Ragunan. Berarti kan kita belajar belajar banyak di kebun binatang tersebut kan. Nah, kenapa hewan ini harus sejahtera? Karena mereka akan memberikan gambaran kehidupan, gimana sih mereka selama di alam bebas, kayak gitu. Tapi memangnya tetap harus sejahtera dan manusianya juga harus sejahtera. Nah, kayak gitu. Dan terus juga banyak banyak sekali contohnya. Next. Nah, tadi kita mempelajari ya tentang, oke, yang namanya dokter hewan itu ternyata macam-macam pekerjaannya. Tapi untuk mencapai menjadi dokter hewan yang kerja di rumah potong hewan, yang bekerja di peternakan ayam, yang bekerja di klinik, yang bekerja di kebun binatang, yang bekerja di perkudaan kayak gitu ya. Itu ternyata harus tetap kita harus masuk ke Fakultas Kedokteran Hewan. Nah, ini welcome to Fakultas Kedokteran Hewan. Apa aja sih yang kita dapetin selama kuliah di sana? Nah, tadi ini ada H, ini ada S. Nah, kalau H ini hard skill, S ini soft skill. Yang H ini ada kuliah tatap muka. Hard skill kita pasti kuliah tatap muka pasti ada. Kalau sekarang mungkin kalau masih saat nanti kalian masuk ke Fakultas Kedokteran Hewan masih harus kuliahnya internet seperti sekarang virtual ya, ya mungkin kuliah tatap muka ini memang berbeda sih feel-nya, cuma memang pasti kalian akan mendapatkan kuliah tatap muka. Kemudian nanti setelah kuliah tatap muka, kalau misalkan pada masa saya itu pasti harus ada praktikum, praktikum anatomi, praktikum reproduksi, praktikum apalagi patologi, parasit, nah kayak gitu. Itu praktikum, kenapa harus ada praktikum? Ya memang kita itu mempelajari teori, tapi juga nanti kita mendapatkan soft skill di situ, itu praktikum. Kemudian kalau skripsi, itu suatu kewajiban ya untuk melalui itu semua. Eee, se Sekarang skripsi sih, bisa dibilang kok menyeramkan ya, karena kan orang-orang kayak, "Ih, nanti kalau kuliah kita mesti skripsinya mesti gini gini gini." Enggak kok, skripsi itu sesuatu yang mesti dijalankan dan sangat menyenangkan. Jadi jangan jangan takut kuliah gara-gara skripsi ya, skripsi itu seru banget kok kalau udah kayaknya, kayak lepas banget semuanya, rasanya seneng banget kita dapat sarjana karena skripsi. Kemudian, kita juga harus melalui PPDH. Itu profesi kita ya, kayak gitu. Jadi, kalau misalkan kedokteran manusia kan biasanya keprofesian berapa tahun ya, kalau kita sekarang mungkin 1,5 tahun ya, profesiannya. Kemudian untuk soft skill-nya kalau saya sendiri, tadi kan ada banyak organisasi nih di Fakultas Kedokteran Hewan. Ada kalau organisasi intrakampus sekarang itu ada macam-macam ya, saya waktu itu ikutan IMAKAHI, Ikatan Mahasiswa Kedokteran Hewan Universitas Erlangga, berarti internal hanya untuk Universitas Erlangga. Ada BEM, ada, BLM, terus BEM itu kalau anak SMA itu taunya kayak OSIS ya, kayak gitu. BLM itu kayak MPK-nya. Kemudian ada Pet and Wild Animal kalau di UNER. Kemudian ada unggas dan burung, ada ternak besar. Nah, mereka itu sebenarnya organisasi yang juga mengarah ke profesi kita. Jadi kalau misalkan adik-adik sekalian, aku pengen banget menjadi dokter hewan di kebun binatang. Ya udah masuk aja itu organisasi intrakampusnya Pet and Wild Animal kayak gitu. Karena di situ kalian akan banyak sekali mempelajari tentang pet and wild dan kalian juga akan mendapatkan soft skill-nya yaitu, misalkan mengadakan kegiatan seperti Venol ini gitu, tapi ini versi Pet and Wild-nya. Jadi kalian bakal punya relasi ke kebun binatang atau ke taman safari kayak gitu. Kemudian, organisasi ekstra kampus bisa salah satunya kayak BEM di luar kampus, BEM apa namanya, BEM universitas itu juga biasanya juga masuk salah satunya atau ada organisasi kayak dulu saya ikutan AWI itu di organisasi di luar kampus, animal welfare itu hanya
anggotanya isinya teman-teman dari kedokteran hewan juga, tapi tidak mengikat dia dari universitas mana, itu juga bisa jadi ekstra kampus. Kemudian ada organisasi nasional. Nah, itu juga salah satunya, organisasi nasional itu yang IMAKAHI itu. Karena IMAKAHI itu kan isinya dari seluruh, fakultas kedokteran hewan di Indonesia. Jadi kita kenal sama teman-teman kita secara nasional semuanya. Nah, di situ, mungkin kalau beruntung kayak saya, dapat jodoh kayak saya dari organisasi nasional gitu ya, kan juga bisa gitu. Tapi kalau ini kita misalkan mendapatkan relasi, karena saat saya bekerja, malah cuma lingkup sekecil sekecil Rumah Sakit Hewan Jakarta aja, itu isinya teman-teman IMAKAHI juga ternyata. Ada yang dari UNER, ada yang dari UGM, ada yang dari Unsyah, ada yang dari, Udayana. Ini kita semua bekerja dalam tim. Dan itu kita kenalnya dari mana? Ternyata dari IMAKAHI gitu. Jadi namanya nanti saat bekerja itu kita udah nggak lihat nih UNER, oh ini UGM, oh ini IPB, enggak, ternyata kita bekerja rame-rame. Dan ini kita punya satu, kita itu adalah dokter hewan kayak gitu. Makanya kepakai banget itu organisasi nasional saat nanti kalian kuliah gitu. Kemudian organisasi internasional, waktu itu juga saya menjadi salah satu bagiannya di International Veterinary Student Association (IVSA). Itu, di situ juga sama, unexpected kita itu bertemu dengan seluruh teman-teman fakultas kedokteran hewan dari seluruh dunia. Jadi saya punya teman dari Prancis, saya punya teman dekat dari Malaysia, saya juga punya sahabat dari Thailand, saya punya teman dari, Uzbekistan gitu kan, kita nggak ngeh gitu loh, bayangin dari mana tuh, oh baca macem-macem gitu. Dan itu kita cuma punya kesempatan ketemunya cuma berapa tahun sekali, setahun sekali, setahun 2 kali, kayak gitu-gitu. Dan ternyata saat kita bekerja pun organisasi internasional ini juga sangat membantu. Kayak saya sekarang punya klinik, saya butuh untuk impor obat, tapi yang bisa nembus itu tuh cuma dokter hewan. Saya tinggal kontak aja teman saya yang di Prancis, "Boleh bantuin nggak? Ini obatnya gini-gini, kita butuh bla 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 bla." "Oh iya boleh, nanti tinggal diurusin, bea cukainya segala macem." Gampang, karena kita punya relasi gitu, unexpected memang, tapi ternyata, organisasi-organisasi ini membantu kita untuk belajar berkomunikasi, belajar untuk bersosialisasi, belajar untuk membuka peluang gitu. Karena kan kita nggak expect, oh ternyata pas masih kuliah mana expect saya bakal, impor obat dari Prancis misalkan kayak gitu. Ternyata dari temen saya bisa, yang penting legal ya, jangan ilegal gitu kan, yang penting legal. Oh ya udah dibantuin bea cukainya semuanya kayak gitu. Jadi ternyata saat kita kuliah itu nggak melulu cuma tentang kuliah, praktikum, aduh capek tugas banyak banget gitu. Tapi ternyata capek juga sama organisasi dan itu sangat berguna. Itu nggak bercanda, nggak ditambah-tambahin, tapi ternyata memang sangat berguna yang namanya organisasi. Kenapa? Karena membuka relasi, membuka cara kita berpikir, membuka cara kita open, sama kesempatan-kesempatan, kayak gitu. Jadi memang, Fakultas Kedokteran Hewan dan UNER ya, itu beneran deh, nggak bercanda, beneran kita dapat banyak banget gitu. Dan, diakui sekarang di Jakarta sendiri untuk, karena saya bekerja sebagai praktisi hewan kecil ya, di Jakarta sendiri ini dipenuhi oleh alumni-alumni dari UNER, di praktisi hewan kecil. Jadi nggak cuma di klinik saya, tapi nggak cuma di rumah sakit saya, tapi di klinik-klinik lainnya, kolega-kolega saya itu dipenuhi dengan lulusan dari UNER. Jadi kalau misalkan mereka mau ngirim pasien gitu ya dari misalkan teman dari klinik A gitu ya, terus dia bilang nelpon tiba-tiba, "Dok, Dokter Fadia, tolong dong ini pasien saya kayaknya udah kritis banget deh. Di sini kita nggak terima ruangan isolasi. Boleh saya, rujuk aja nggak ke Rumah Sakit Hewan Jakarta?" "Oh ya siap siap, kirim aja pokoknya yang penting ada surat rujukan," misalkan kayak gitu. Dan ternyata itu juga temen gitu loh, sesama UNER gitu. Jadi segitu ya namanya organisasi itu membantu kita untuk, ke depannya, kayak gitu. Next.
tadi saya bilang, ternyata dokter hewan itu pekerjaannya nggak cuma kayak saya, hewan kecil. Terus tadi juga dari Prof. Mirni juga bilang, sekarang banyak dokter hewan yang entrepreneur, karena saya juga jatuhnya dokter hewan praktisi yang entrepreneur juga gitu kan. Dan ternyata teman-teman saya, angkatan saya, Masya Allah, banyak banget yang entrepreneur. Tapi ternyata di lain itu, ada juga banyak ini pekerjaannya. Bisa dibaca semua ya teman-teman ya. Tapi ada yang memang untuk sekarang itu yang lagi seru banget nih, nomor 15, ada exotic disease. Penyakit eksotik ini kalau saya sih lebih mengarahnya ke penyakit hewan eksotik ya, gitu. Jadi hewan eksotik itu ternyata juga part of, dokter hewan. Iya, ular, burung segala, burung apa kemarin datang itu ke rumah sakit, kelinci, apa namanya, iguana, segala datang, kura-kura tuh apa, sulcata, itu banyak yang datang ke Rumah Sakit Hewan Jakarta dan itu kita punya dokter spesialisnya, punya. Kita punya alat buat membedah mereka, punya gitu. X-ray untuk mengecek mereka, punya gitu. Ternyata dokter hewan itu segitunya ya gitu. Terus habis itu ada kalau sekarang kan mungkin ada dokter hewan yang bekerja di tempat IVF atau kalau sekarang itu namanya bayi tabung, itu ada, junior saya angkatan 2014, beberapa ada kalau nggak salah ada 2 orang ya bekerja di IVF karena beliau-beliau itu mendalami embriologi pada masa kuliah, menjadi asdos embriologi saat kuliah, dan akhirnya mereka berdua bekerja di 2 perusahaan yang berbeda yang IVF. IVF-nya itu bukan buat hewan, bukan bayi tabung buat hewan, tapi bayi tabung buat manusia. Unexpected nggak? Sangat unexpected dan, kemarin juga sempet nanya-nanya juga, kok, apa namanya, di sana terus ngapain aja gitu ya, ilmunya yang dari kedokteran hewan itu ternyata bisa relate ke manusia gitu. Terus kemudian nomor 17 itu ada kuarantin atau karantina. Nah, karantina itu yang kalau kita dulu zaman koas itu karantina di, bandara ya, kebanyakan. Dan ternyata karantina itu tidak semudah itu ternyata pekerjaannya juga sangat kompleks, artinya kita mempelajari banyak sekali yang namanya regulasi di kepemerintahan, kemudian nanti mereka, juga misalkan impor ekspor hewan itu juga harus melalui dokter hewan, suratnya, tes kesehatannya, kondisinya, dan selama karantina pun harus di bawah, pantauan dokter hewan. Kemudian ada juga contoh salah satunya almarhum, kakek saya, dulu beliau itu adalah, eee, dokter hewan pertama yang membawa, komodo ke Amerika. Jadi beliau itu dulu adalah angkatan pertama Fakultas Kedokteran Hewan di UI, dulu masih UI belum IPB. Kemudian beliau tidak praktek seperti saya, tapi beliau menjadi salah satu bagian dari Departemen Pertanian. Kemudian dari Departemen Pertanian dia diangkat menjadi atase di Amerika. Nah, beliaulah yang pertama membawa si komodo itu. Nggak tahu mungkin komodonya sudah berkembang biak atau bagaimana, ceritanya di sana saya juga kurang tahu, tapi beliau juga menjadi salah satu pendiri, kalau di Kebun Binatang Ragunan itu yang tempatnya gorila. Nah, itu beliau juga salah satunya part of ini di sana. Jadi memang ternyata dokter hewan itu nggak melulu yang kalian lihat seperti saya, "Oh kucing saya sakit, berarti kita ke dokter hewan." Nggak hanya itu, ternyata dokter hewan itu banyak sekali. Dan apa namanya, banyak juga dokter hewan, ada salah satu kolega saya yang masih muda, bayangin masih muda, ganteng sekali. Dia itu sekarang jadi dosen di Unhas. Dia itu lulusan, di Inggris. Dia ngambil, S2 tentang animal welfare dan dia sekarang menjadi dosen di sana, mungkin dosen termuda ya di Unhas gitu dan, dia sangat, tegas dengan yang namanya regulasi. Kan sering banget mungkin teman-teman yang pecinta hewan sekarang mulai 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 melek sama yang namanya kayak, kekerasan pada hewan, terus kayak hewan di sini disiksa, dikuliti, apa-apa yang tega-tega kayak gitu mungkin banyak yang tahu ya kalau di medsos gitu, banyak yang nge-share. Terus nah dosen ini, kolega saya ini, beliau menjadi salah satu orang yang sangat paham dengan regulasi, karena regulasi di Indonesia dan di Inggris itu sangat berbeda dan yang namanya Inggris itu udah jauh lebih maju, artinya yang namanya hewan itu sudah sangat seperti manusia, artinya hukumnya dia itu sangat
tegas gitu, beda sama Indonesia yang masih bisa mengikuti hukum undang-undang yang mana gitu. Jadi belum ada yang spesifik. Cuma ternyata dokter hewan tuh juga including di situ kayak gitu. Dan banyak sekali yang namanya pekerjaan-pekerjaan dokter hewan yang apa namanya, unexpected ya gitu. Kalau misalnya kerja kayak saya kan praktisi hewan kecil, mungkin standar lah ya, banyak lah orang-orang juga taunya namanya dokter hewan cuma bedah kucing, suntik kucing gitu. Tapi ternyata bedah dan suntik kucing itu tidak semudah itu juga gitu. Ternyata saat kita masuk ke apa, masuk ke dunia pekerjaan yang namanya si suntik kucing itu tidak sesimpel ambil antibiotik, ambil vaksin, tidak, ternyata banyak sekali tiba-tiba datang kucingnya udah pengap-pengap, "Kenapa ya, Dok?" Waduh, kita pas cek darah, "Oh, livernya bermasalah, ginjalnya bermasalah." Waduh, ternyata tidak sesimpel itu menjadi dokter hewan, kayak gitu. Jadi, apa namanya, ceritanya banyak banget deh, mungkin nanti kita sambil tanya jawab ya, kayak gitu. Jadi bisa dibaca nih atau yang mau difoto, mau di-capture boleh, atau cari di internet boleh, dan mungkin sudah berkembang. Ini mungkin kayak belum ada entrepreneur, sebenarnya entrepreneur itu sekarang menjadi nomor satu dokter hewan. Apapun pekerjaannya pasti end up-nya entrepreneur sekarang dokter hewan gitu. Next. Nah, yuk jadi kolega, kamu dimanapun tempatmu, rumahmu, nih ada banyak sekali, ada 11 sekarang ya universitas yang ada fakultas kedokteran hewannya. Ada Syah Kuala dari Aceh, ada IPB, ada Unpad, ada UGM, ada UNER, ada Brawijaya, ada Udayana, ada UNTB, ada Nusa Cendana, ada Hasanuddin, sama ada Wijaya Kusuma juga di Surabaya. Jadi sekarang nggak cuma apa kalian mau jadi dokter hewan, kalian tentukan kalau misalkan mau UNER, UNER, semangat UNER gitu. Tapi kalau misalkan deket rumah, oh kayaknya, oh ternyata di deket rumah ada nih UNTB, coba tes dulu UNTB, misalkan kayak gitu. Nggak apa-apa, kita akan menjadi kolega. Dan dimanapun lulusannya, kalian tetap menjadi membawa title kedokteran hewan. Next. Nah, silakan kalian bisa temukan saya di Instagram, boleh follow @fadiathari atau @dokfat. Dokfat lagi off karena saya lagi cuti melahirkan, jadi nanti boleh kalau mau sharing-sharing boleh di Fadiathari dulu, kemudian boleh email juga kalau misalkan kalian mau email. Next. Sampai jumpa lagi. Good luck untuk teman-teman semua bisa menentukan goals kalian, cita-cita kalian, apalagi kalau kalian bisa masuk ke kedokteran hewan dan kita bisa menjadi kolega. Oke, saya kembalikan ke panitia. Baik, terima kasih disampaikan kepada Dr. Fadia. Pemaparannya luar biasa. Jadi teman-teman sudah bisa memiliki gambaran tentang FK UNER dan juga profesi kedokteran hewan seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan memasuki sesi tanya jawab. Kepada teman-teman yang masih ingin bertanya, silakan untuk menuliskan pertanyaannya di kolom chat Zoom sesuai dengan format yang telah ditentukan. Nah, sebelum itu langsung saja saya bacakan pertanyaan dari teman-teman yang kami ambil dari Google Form yang sebelumnya telah diisi oleh teman-teman peserta. Dari Aurel Aulia Rahmadani, Man 1 Banyuwangi. Izinkan saya bertanya, berapa lamakah pendidikan dokter hewan ditempuh hingga menjadi seorang dokter hewan? Silakan dokter. Mungkin atau ditampung dulu atau langsung dijawab? Boleh langsung jawab aja. Baik, silakan dokter. Berapa tahun fakultas belajar universitas apa sih? Ya, berapa tahun pendidikan yang ditempuh sampai menjadi dokter hewan? Kalau pendidikan mungkin sekarang setiap universitas sudah punya regulasinya masing-masing atau sudah punya targetan kuliahnya. Nah, kalau dulu zaman saya, ini sekarang mungkin udah koas, kalau boleh dikoreksi sekarang koas sudah 1,5 tahun ya? Teman-teman panitia? Hula? Iya dok, sudah 3 semester. Oh iya, berarti 1,5 ya? 1,5 tahun. Jadi waktu dulu saya kuliah, tahun 2013 sampai 2018, itu di tahun 2013 sampai 2017, berarti total kurang lebih 4 tahun, itu pendidikan, itu sarjana kedokteran hewan. Jadi kalian lulus akan mendapat sarjana kedokteran hewan. Kemudian
apakah kalian mau lanjut menjadi dokter hewan atau cukup dengan title sarjana untuk masuk ke dunia kerja, itu it's up on you gitu. Cuma kalau kebanyakan memang setelah SKH pasti lanjutnya ke PPDH atau profesi. Nah, profesi pada masa saya itu hanya 1 tahun. Tapi setelah terupdate mungkin 2 angkatan setelah saya itu menjadi 1,5 tahun. Jadi rotasinya mungkin diperbanyak atau diperpanjang ya mungkin ya, gitu. Jadinya sekarang udah menjadi 3 semester. Dulu hanya 2 semester pada masa saya. Tapi setelah saya lulus 2 tahun kemudian 2 angkatan kemudian menjadi 1,5 tahun atau 3 semester. Nah, jadi kurang lebihnya total kalian menjadi dokter hewan itu adalah 5,5 tahun. Dan nggak tahu untuk sekarang masih diperbolehkan untuk lulus 3,5 tahun di UNER nggak? Koas, sarjana. Saya bantu jawab ya Mbak Iya, boleh Fadia Prof. ya. Adik-adik para siswa, memang di dalam kurikulumnya FKH itu untuk sarjana itu 8 semester, jadi 4 tahun. Tetapi kami sekarang ada yang disebut dengan program percepatan kelulusan sarjana kedokteran hewan, jadi 7 semester. Nah, kenapa bisa? Maka kenapa kok bisa? Nah, sekarang kami berusaha adik-adik mahasiswa tuh lulusnya 7 semester. Jadi 3,5 tahun. Bisa itu, Dik. Di mana nanti proposal itu sudah di semester 6, sudah disiapkan. Kemudian semester 7 sudah langsung ujian, skripsi namanya. Nah, bisa cepat seperti begini, asalkan kalian mempunyai indeks prestasinya juga bagus, di tiap semester sudah ditata. Jadi semester 1 ketika kalian masuk itu sudah merupakan basic. 1, 2 itu basic untuk mendapatkan IPK indeks prestasi. Itu kita mempunyai IPK terbaik itu 4. Ya, indeks prestasi 4. Namun kalau kalian bisa mencapai 4 ya bagus, itu berarti nilainya A semua. Tapi misalnya Anda dapat 3 nggak apa-apa, lah nanti diatur. Disitulah peran dosen wali. Ada dosen wali nanti yang mengatur bahwa kalian diproyeksikan nanti semester 7 lulus. Jadi Anda nanti masih muda sekali sudah sarjana kedokteran hewan, 3,5 tahun ditempuhnya. Kemudian kalau misalnya saya mau 8 semester boleh-boleh, memang standarnya adalah 8 semester. Tapi sekarang ada program percepatan. Nah, kalau saya boleh saran ya bagus kalau kalian bisa masuk ke situ. Kemudian di profesi itu biasanya bisa 1 tahun. Tetapi tergantung nanti laboratoriumnya. Karena laboratorium ini kan juga nanti kemampuannya juga tergantung jumlah mahasiswa yang masuk ke sana, rotasinya. Paling lama itu 1,5 tahun, paling lama 1,5 tahun, 3 semester tadi dikatakan temanmu. Paling cepat 1 tahun bisa. Jadi kalau mau dihitung 3,5 ditambah 1 tahun, pas setengah Anda sudah jadi sarjana, sudah menjadi dokter hewan. Nah, kemudian ketika Anda kuliah di profesi, kalian juga boleh merangkap menjadi mahasiswa S2. Jadi ketika kalian masuk, kalian misalnya kalian mau mendaftar, saya mau mendaftar Prof jadi kuliah di S2, boleh? Oh boleh, boleh saja, yang penting Anda sanggup. Nah, namun saya melihat sekarang ini peluangnya besar karena kuliahnya daring. Anda tidak perlu ke kampus. Jadi kuliahnya daring. Nah, kalau sudah S2, Anda tinggal mengatur nanti berserta dosennya. Bisa kuliahnya Sabtu, bisa kuliahnya sore, waktu asar. Nah, itu tinggal diatur. Jadi sangat banyak peluangnya. Kemudian di S1 ini banyak sekali beasiswa anak-anak, adik-adik. Beasiswanya mungkin di antara panitia ini ada yang dapat beasiswa ya. Beasiswanya itu macam-macam. Saya sampai lupa itu, ada yang dari Carun Popan, ada yang dari kementerian, ada yang dari perusahaan-perusahaan, dari Java, Komfit, ada yang macam-macam beasiswa itu akan diberikan.
ada yang beasiswa prestasi. Nah, saya tidak begitu hafal ya berapa besarannya beasiswa itu, nggak begitu hafal. Nah, Anda bisa berkompetisi untuk mendapatkan beasiswa itu. Kan lumayan ya untuk ngisi pulsa. Kali kesempatan-kesempatan dan peluang-peluangnya yang bisa diberikan dan bisa Anda nikmati fasilitas-fasilitasnya. Iya. Ya, Iya. mungkin kalau Mbak Fadia ini rasanya kelihatannya nggak perlu beasiswa ini. Enggak. Mbak Fadia Bukan, ini Prof. nggak perlu beasiswa ya. Bukan, Jadi Prof. beasiswanya untuk temennya saja Iya, ya. banyak Nah, sekali jadi- kesempatannya ya, Prof ya, untuk iya, beasiswa. Teman-teman banyak saya sekali banyak banget. kesempatan untuk Iya. betul mendapatkan beasiswa, kemudian apa namanya kita mempunyai apa kerjasamanya tuh banyak sekali. Iya. Saya Dan tuh sering dimintain. dapat beasiswanya nggak mesti di awal tahun ya, Prof ya. Kan banyak Iya. juga tuh teman-teman yang sambil kuliah, sambil nyari beasiswa kan banyak ya sampai Iya, banyak betul. ya, Prof. Banyak sekali ya. Jadi banyak sekali yang bisa diperoleh ya, Iya, kesempatan dan fasilitas ya. Kesempatan betul. fasilitas ya. Oke, Mbak Fadia. Iya, terima kasih Prof atas bantuan untuk menjawabnya. Mungkin saya udah nggak update nih ya untuk masalah kayak Kalau gitu. Mbak Fadia ini kan ya sudah lama ya, Lama, 2013. iya 2018. Nah, kita ada satu apa namanya program-program baru. Bahkan ya saya belum sempat menyampaikan Anda ya. Cuman sekarang ini kan kita pandemi. Biasanya tiap tahun kita mengirim para mahasiswa itu ke luar negeri. Dan itu kami memberikan bantuan, bukan tidak overall semua, tetapi bantuan. Insya Allah cukup itu. Tahun ini kami mengirim 2 dari PSDKU itu ke Italia, yang 2 ke Prancis. Ya, saya sebenarnya yang kepingin ikut ya. Enggak. 2 orang ke Prancis, 2 orang ke Italia. Biasanya itu kalau tidak pandemi banyak kita kirim ke Malaysia, ke Thailand, kemudian ke mana? Ke Jepang. Ke Jepang itu kemarin juga banyak itu. Yang ke Jepang waktu itu teman-teman saya pernah itu, Prof. Ke Jepang. Itu Fadia temennya pergi ke Jepang, ke Korea. Itu juga gitu. Jadi peluangnya bisa internasional. Makanya saya katakan Universitas Airlangga, Fakultas Kedokteran sudah internasionalisasi. Nah, tetapi karena ini pandemi, apa namanya internasionalisasi tetap kita jalan, tetap kita baik, Prof. Terima kasih. Ya. Ya Mbak, silakan Mbak Fadia. Selamat ya Mbak Fadia ya sudah jadi ibu ya. Iya. Makanya perempuan ya putrinya. Laki-laki, Prof. Oh, berarti paling ayu nanti satu rumah ya. Bapaknya laki ya. Oke. Ya, sukses ya. Iya. Ya, saya tuh sangat bangga ya. Kalau anak didik saya bahkan nanti berbicara di sini tuh saya bangga sekali. Bagi saya seorang dosen, keberhasilan anak-anak saya itu adalah kebahagiaan dan kebanggaan buat saya. Saya itu senang sekali kalau anak-anak itu bisa melebihi saya. Senang sekali. Bisa melebihi saya itu bukan berarti artinya kalau gelar profesor itu sudah paling tinggi. Nggak ada lagi. Profesor itu adalah gelar yang paling tinggi di dunia pendidikan. Tapi keberhasilan itu kan tidak dilihat dari gelar. Tetapi kesuksesannya ini luar biasa ini. Masih muda begini loh. Saya dulu muda kayak gini loh, belum punya uang saya. Dulu tahun 1998 saya belum punya uang. Ini loh masih muda sudah uangnya banyak ya. Alhamdulillah. Nah, dari FKH ini nanti bisa mengembangkan, ini yang saya katakan wirausaha. Ya, wirausaha ini nanti kita dorong dan nanti kalian dilatih ini. Ada dulu namanya PPKK, enggak tahu sekarang namanya apa, lupa saya. Beberapa unit di Universitas Airlangga namanya dirubah, tetapi isinya sebenarnya sama ya. Nah itu, nanti diberi Anda jangan khawatir ya. Nah, kalau jadi pegawai negeri seperti saya, ya tetap bersyukur dari institusi, tetapi apa namanya kesempatannya itu tidak banyak ya. Menjadi pegawai negeri itu biasanya penerimaan dari pemerintah itu tidak banyak. Mungkin 2 atau 3 yang diterima ya. Maksimal 5 itu udah paling banyak itu. Untuk semua kategori, kecuali nakes. Ya, kalau sekarang ini nakes sangat dibutuhkan. Kalau nakes wis gak peduli.
banyak karena kita masa pandemi ini, COVID ini membutuhkan tenaga kerja kesehatannya lebih banyak lagi. Namun untuk sarjana ekonomi, apoteker, kemudian ya sama. Iya. Nah, peluangnya ya menjadi wirausaha. Bagi saya ya jadi apapun yang penting itu rezekinya adalah barokah ya. Iya, amin. Oke, lanjut. Iya. Oke, ya kurang lebih begitu jawabannya. Cuma memang sedikit cerita juga, teman-teman saya sendiri seangkatan saya juga banyak banget yang lulusnya 7 semester atau 3,5 tahun, dan itu mereka sudah goals, udah punya cita-cita itu dari awal. Jadi saat kita baru masuk FKH tuh pas lagi MOS atau PPKMB-nya atau perkenalan dunia, mereka udah punya goal, udah ngomongnya rencana 3,5 tahun ya kayak gitu. Ya masih untuk memasuki memulai skripsi di semester 6, memulai proposal skripsi di semester 6. Nah, sudah ya set dari awal pokoknya yang mau dia gitu. Jadi kurang lebihnya bisa 3,5, bisa 4 tahun seperti saya, dan juga 4 tahun bukan suatu yang banyak itu guys gitu kan. Terus habis itu, koas, langsung masuk koas, dan tadi juga seperti yang, Prof. Mirni bilang kan untuk yang teman-teman saya juga beberapa ada yang jadi PNS. Itu juga tapi ujungnya. Jadi memang pekerjaan dokter hewan itu sangat luas sekali. Jadi saya juga boleh ya Pak mau nambah juga nih, Mas Salsabila halo, dia katanya terinspirasi dari Mbak Fadia waktu di kampus, alhamdulillah ditunjukkan hingga IVSE. Terima kasih banyak. Kapan-kapan kita bersapa ya. Ditunggu di Surabaya. Sip. Kalau ada kesempatan, kayak juga kayaknya mau buka klinik di Surabaya ini, on the way, insya Allah tahun ini, sambil ngurus anak. Jadi sampai bertemu kita di Surabaya. Lanjut. Ya. Terima kasih kepada Prof. Mirni juga tadi sudah membantu menjawab. Karena waktunya terbatas, mungkin Dokter Fadia berkenan 1 atau 2 pertanyaan lagi, Dokter. Lebih ya kalau boleh gitu, nanti sisanya boleh ke Mbak Fadia ini ada pertanyaan bagus juga ini. Ya, boleh Prof. Ini ada pertanyaan panitia. Apakah pendidikan kedokteran hewan sama dengan pendidikan kedokteran umum? Nah, ini bagus ini pertanyaannya. Boleh. Sama-sama dokter ya. Iya. Nah, ayo Mbak Fadia yang bisa jawab setelah jadi dokter hewan, apakah sama dokter umum dengan dokter hewan? Oke, jadi sebenarnya banyak prinsipnya yang kurang lebih sama seperti kinerja obat, misalkan kita belajar praktisi seperti sekarang ya. Cuma karena kita mempelajari banyak spesies, jadi kita nggak cuma mempelajari satu spesies yaitu manusia, tapi kita mempelajari banyak spesies secara anatomi, secara fisiologi, secara behavior pun juga mereka berbeda. Jadi kurang lebihnya juga berbeda gitu. Cuma kalau misalkan kayak kita ngomongin masalah obat, kita ngomongin prinsip-prinsip kesehatan, itu mungkin ada yang bisa menyenggol lah sama. Cuma kalau kita ngomongin masuk ke spesiesnya itu udah jauh berbeda. Jadi kalau misalkan kita dokter, sering banget saya dapat klien pemilik hewan yang notabene adalah dokter manusia, mereka kadang juga mengajak diskusi kayak misalkan, "Dok, saya kemarin saya kasih Amox nih Dok obatnya," gitu. Karena saya lihat kok dia kayaknya, ada pembengkakan ya di limfoglandulanya gitu. "Oh ya nggak apa-apa Dok, tapi untuk dosisnya dokter kasih berapa?" Misalkan gitu. Dia bilang, "Saya kasih setengah tablet." "Duh, setengah tabletnya yang tablet berapa ya Bu? Yang
250 mg apa 500 mg, setengah tablet 500 mg, waduh kucing, nggak bisa Bu, gitu, kita mainnya sama berat badan, gitu. Jadi mungkin ada prinsip-prinsip yang sama, cuma karena kita bermainnya dengan hewan, secara fisiologis juga sama berbeda, cara kinerja obatnya juga kadang ada yang berbeda, tapi juga sering ada yang sama sih. Ya, jadi bisa saya katakan berbeda gitu, apalagi spesiesnya berbeda gitu sih. Mungkin gitu sih Prof, kurang lebihnya. Dan semua pokoknya pola pendidikan, pola berpikir medisnya mungkin sama gitu. Jadi misalnya kita pola berpikir medis itu pasti sama. Cara mengambil keputusan diagnosa, cara berpikir mencapai satu diagnosa itu sama. Tapi untuk menerapkan itu dari manusia ke hewan itu ada yang berbeda. Mungkin akupuntur ada yang sama, cuma apakah bisa semua titik akupuntur dilakukan ke manusia belum tentu, ke hewan belum tentu kayak gitu. Misalkan kita mau mengobati kalau manusia itu dia nggak apa-apa, misalkan kita kasih prednison dosis tinggi, tapi hewan nggak bisa misalkan kita kasih prednison dosis tinggi. Padahal sama-sama untuk mengobati kanker misalkan. Hewan itu hanya maksimal 20 mg misalkan kayak gitu sih. Jadi ya bisa dibilang berbeda. Gitu. Boleh pertanyaan selanjutnya. Baik, terima kasih Dr. Fadia atas jawabannya. Selanjutnya pertanyaan dari Altamarsilia, Seman 1 Tam yang lain, mengikuti praktik yang berhubungan dengan alat suntik atau pisau bedah, dan bagaimana jika ia mendaftar dewan? Apakah sudah jelas, Dokter? Sebentar. Saat kuliah memang diwajibkan untuk mengikuti praktik ya. Dan bagaimana jika saya memiliki ketakutan terhadap beberapa hewan yang tidak berbahaya mendaftar? Oke, sip. Jadi mengikuti praktik pasti, tapi selama kuliah saya akui memang kita tidak terlalu banyak memegang alat. Artinya saat praktikum pun pasti kita ada yang bergantian gitu, ada yang satu hewan bisa buat satu kelompok gitu. Jadi biasanya memang kurang maksimal. Bagaimana kita memaksimalkan? Ada banyak cara. Salah satunya kita bisa ikut seperti itu tadi organisasi seperti Pet and Wild Animal, atau kita mau ikut ternak besar, atau kita mau ikut unggas dan burung, atau kegiatan kayak sekarang tuh BEM kalau dulu tuh kita ada turun ke masyarakat gitu loh. Pengmas, pengabdian masyarakat kayak gitu. Biasanya kan kita juga nyuntik-nyuntik kalau nggak pandemi ya. Terus udah gitu atau ikut magang. Mungkin kalau pandemi seperti sekarang kalau mau biasanya sih ikut magang ya. Jadi kita bisa tahu fungsi, at least kita tahu gunanya suntikannya ini ada 1 mili, 3 mili, 5 mili, 10 mili itu buat apa aja. Gunanya infus, bedanya infus A, B, C itu bedanya untuk apa aja kayak gitu. Jadi sebenarnya bukan hanya di kuliahnya tapi dengan kita membawa title sebagai mahasiswa Fakultas Kedokteran Hewan, kita sendiri punya akses untuk belajar itu dimanapun gitu loh. Mau di kegiatan kampus, mau di mata kuliah itu sendiri, atau kita mau magang di luar, karena kesempatan itu banyak sekali gitu. Kemudian bagaimana jika memiliki ketakutan? Banyak teman-teman saya yang juga takut sama ular kok. Banyak juga yang takut megang iguana juga banyak gitu. Jadi sepertinya hal-hal kayak gitu tinggal kita bagaimana memilih kayak gitu. Misalkan aku lebih suka sama ayam. Ya udah kalau misalkan memang nanti ujungnya nanti mau bekerja di peternakan ayam, ya silahkan mendalami tentang ayam gitu. Terus juga misalkan saya sendiri juga waktu praktikum ikan juga masih agak geli gitu kayak ya aduh nggak suka banget nih licin-licin. Kita tetap mempelajari, kita harus maksimal karena bagaimanapun kita harus mempelajari dan mengerti itu semua. Cuma kalau misalkan emang takut megangnya, ya tinggal kita siasatin aja, mungkin dibantuin temennya kalau lagi praktikum gitu, atau kita hindari. Tapi jangan sampai kita lepas dari ilmunya. Bukan berarti kita nggak mau megang, kita nggak mempelajari ilmunya. Cukup kita mengerti ilmunya, karena namanya ilmu itu pasti ditanya. Namanya dokter hewan pasti secara randomly akan ditanya, "Dok, ini ular saya kok napasnya bunyinya beda ya dari biasanya." Waduh, saya kan nggak ngerti ular, tapi kan bisa, "Oh iya pernah kolega saya pernah ngomong nih tentang ular, kayak gini, ilmunya gini, kayak gitu sih. Jadi
namanya dokter hewan pasti mempelajari semuanya, cuma masalah memegang itu tinggal kembali ke kalian. Tidak ada paksaan di fakultas, kalian harus berani megang ular, nggak ada. Pasti kita sesuai dengan kita aja gitu. Misalkan sapi nggak terlalu ini sama sapi nggak interest, ya udah nanti kalian akan ada masanya megang itu sapi dan kalian akan terbiasa dengan sapi tersebut. Cuma kalian nggak bekerja dengan sapi itu bukan suatu masalah kayak gitu. Yang penting kita mempelajari semuanya. Dah. Kurang lebihnya Baik, begitu. terima kasih dokter. Baik, terima kasih dokter. Selanjutnya pertanyaan dari Nabila. Dulu pertama saya ingin masuk FKH. Bagaimana caranya dokter menyikapi hal dan menangani hewan yang dilarang dalam agama Islam, contohnya anjing dan babi. Sebenarnya bukan dilarang sih, ini kayak kita masuk kategori najis seperti itu ya dokter. Iya, pasti yang namanya dokter hewan tidak lepas sama yang namanya hewan-hewan yang ya itu anjing atau babi ya. Nah, saya ini pengalaman pribadi ya. Saat saya menjadi dokter hewan praktisi, saya berkerudung pun mungkin dulu waktu zaman saya koas di Surabaya itu banyak banget yang nanya. Pernah ada, ingat banget saya satu anak remaja sama ibunya bawa anjing. Terus ngelihat saya meriksa tanpa gloves, waktu itu emang nggak boleh contoh ya guys, tapi tanpa gloves megang anjingnya. Terus dia nanya, dia bisikin ibunya, gitu. Terus akhirnya ibunya berani nanya ke saya, "Mbak, kok kerudungan boleh pegang anjing?" Gitu kan. Terus saya jawabnya cuma, "Kan sudah ada, cara untuk membersihkan najisnya. Nah, kita tinggal mempersiapkan tanah, ya kan, kita ikutin aja tata cara untuk membersihkan najis. Tapi apakah itu menghalangi kita untuk menolong gitu kan, maksudnya kita kan di sini, pekerjaan mulia ya gitu kan, anjing nggak bisa ngomong tapi kita harus mencari tahu kenapa dia sakit. Nah kan itu kan suatu pekerjaan yang mulia. Nah, jadi kita nggak akan menghalangi itu dan banyak cara untuk menghindari. Kita bisa pakai gloves, ya kan? Kalau misalkan anjing kita bisa bersuci setelah memegang anjing. Kalau saya kan kalau di rumah sakit hewan interaksi dengan yang namanya anjing itu sangat sangat kuat ya. Maksudnya selalu pasien saya tuh anjing. Dan saya itu setiap mau sholat pasti ganti baju dulu, ganti baju, lepas dulu baju yang bekas kena liur, yang habis nyuapin anjing itu gitu ya. Terus saya juga jujur saya jarang banget pakai glove dan saya sudah selalu siap dengan perkakas saya di kamar mandi rumah sakit gitu. Jadi baju ganti ada, sepatu ganti ada, terus untuk bersuci tanahnya itu kita standby gitu, karena di rumah sakit yang muslim cuma beberapa, nggak semuanya dokternya muslim kan, jadinya memang kita saling menghormati aja gitu. Terus begitu kalau masalah babi itu kan kita juga ke rumah potong hewan babi, apakah itu menghalangi kita, "Oh karena babi saya nggak mau ngurus deh," gitu. Enggak, kita kan punya ilmunya gitu. Kita kan babi itu fungsinya untuk dikonsumsi manusia, ya kan? Dikonsumsi manusia memang bukan yang kita yang konsumsi, tapi kan manusia juga konsumsi, diperjualbelikan juga dagingnya gitu kan, dimanfaatkan juga. Jadi ya kita juga jangan menghindari itu gitu. Jadi menurut saya kita juga harus open dan kita juga harus bisa membuat orang open minded kalau yang namanya hewan-hewan yang haram. Babi kan haram dikonsumsi, bukan haram dipegang, ya kan? Tapi haram dikonsumsi. Ya kita kan nggak konsumsi, cuma karena itu untuk manusia dan manusianya itu adalah sesama kita sesama makhluk hidup, sesama manusia. Nah, kita juga harus tetap menjaga kondisi mereka gitu. Karena di RPH nanti kalian pas koas juga akan bertemu dengan rumah potong hewan yang memotong babi kayak gitu. Nah, kita tahu cara motongnya kayak gitu. Ya udah tinggal kita evaluasi, kita lihat, oh ini babinya sehat, babinya ini, oh ini babinya jangan di ini dulu deh, kok cara handle babinya gini, kan kita bisa kayak gitu. Kalau anjing ya sama, banyak sekali cara untuk menghindari najisnya dia. Kalau saya sih nggak mungkin terbebas dari najis, karena pasti saya setiap hari interaksinya kuat banget sama anjing, kayak gitu sih. Jadi jangan galau, yang namanya dokter hewan itu kan ingat manusia meriga satwa sewaka, artinya kita mensejahterakan manusia melalui hewan. Jadi bukan hewannya yang kita hindari, tapi caranya kita bagaimana memproteksi diri kita aja atau bagaimana kita menjelaskan ke sesama manusia aja kayak gitu sih.
Boleh, next. Baik, terima kasih dokter atas jawabannya. Karena waktunya terbatas, sesi tanya jawab kami cukupkan dulu. Mungkin untuk teman-teman yang pertanyaannya belum dijawab, bisa menghubungi Dr. Fadia melalui media sosialnya yang tadi sudah ditampilkan, dan mungkin bisa ditanyakan juga di sesi talkshow nanti, karena nanti akan lebih banyak sesi tanya jawab seperti itu. Baik, saya rasa cukup. Kalau boleh saya simpulkan dari yang telah disampaikan Dr. Fadia tadi, cita-cita itu ditanamkan dari kecil. Nah, dalam perjalanan untuk persiapan menggapai cita-cita itu, kita juga harus mengenali diri, terus mempersiapkan diri, set your goals, dan kita juga harus yakin akan kemampuan diri. Karena kemampuan diri kita sendiri kan berbeda-beda ya setiap individu. Jadi kita juga menyesuaikan dengan tujuan yang akan kita capai seperti itu. Nah, selanjutnya tadi sampaikan juga mengenai pentingnya hard skill dan soft skill. Dan karena berkuliah itu merupakan investasi dari masa depan kan. Nah, selain itu juga sharing juga tadi mengenai aktif dalam organisasi di perkuliahan. Jadi artinya itu kita harus menghabiskan jatah gagal, karena peluang kita gagal dan sukses kan sama gitu ya, 50-50. Kalau misalnya kita tidak mau mencoba lagi dari kegagalan itu, ya kita nggak akan tahu gagal kita itu sampai kapan, seperti itu. Artinya harus berani mencoba. Benar begitu ya, Dok? Iya. Yeah. Baik, terima kasih Dr. Fadia. Acara selanjutnya yakni penyerahan sertifikat dari panitia kepada pemateri, kepada staf yang bertugas, kami persilakan. Sertifikat diberikan kepada Fadia Adhari. Mohon maaf, sertifikat diberikan kepada Dr. Hewan Fadia Adhari sebagai pembicara dalam acara webinar dalam talkshow Veterinary Olympiad 11 tahun 2021. Kepada Kak Syihab sebagai Ketua Pelaksana, apabila ada sepatah dua silakan. Baik, saya mewakili teman-teman panitia mengucapkan terima kasih banyak untuk Dr. Fadia Adhari atas sharing mengenai pandangan pengalaman dari dokter tadi ya. Banyak sekali ilmu-ilmu yang bisa diambil dari penjelasan dokter tadi. Dan semoga bermanfaat untuk kami semua ke depannya. Dan semoga Dr. Fadia sehat selalu dan sukses terus untuk dokter. Baik, saya kembalikan ke MC. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Kak Syihab. Selanjutnya akan ada sesi dokumentasi, untuk aba-abanya akan saya pandu. Dari panitia, silakan untuk men-screenshot. Baik, 1, 2, 3. Oke, sudah. Terima kasih kami ucapkan kepada Dr. Fadia yang telah berkenan menjadi pemateri dan menyampaikan materinya kepada kami hari ini. Semoga kami semua dapat memaksimalkan ilmu dan motivasi yang kita dapat hari ini untuk menggapai cita-cita lebih jauh lagi. Sebelumnya kepada Dr. Fadia, jika memiliki agenda lain dan ingin meninggalkan Zoom, kami persilakan, tetapi apabila ingin mengikuti. Tapi sebelum itu mungkin dari Dr. Fadia ada sepatah atau dua patah kata yang ingin disampaikan pada teman-teman yang hadir hari ini. Ya, untuk teman-teman semua, terima kasih semuanya atas antusiasnya. Pertanyaannya banyak banget. Kalau misalkan nanti ada kesempatan, boleh kita kontak melalui Instagram. Kemudian untuk semua teman-teman juga semangat terus, karena peluang untuk mencapai cita-cita itu banyak sekali. Mau jadi dokter hewan, mau jadi dokter hewan seperti apapun juga itu banyak sekali. Jadi selalu yakin sama diri kita sendiri, dan sekarang itu kita masuk ke generasi yang sangat brilian sekali. Jadi kalian ini adalah calon-calon penerus bangsa yang benar-benar berbeda dengan angkatan ibu bapak kita dulu. Kita ini sangat berbeda sekali, dan perkembangan teknologi sangatlah pesat. Jadi jangan pernah stuck dengan satu kondisi. Kalian harus selalu maju, moving forward. Walaupun misalkan kalian gagal, jangan pernah menyerah, karena gagal itu hanya kesuksesannya tertunda. Sama seperti haters, hanyalah fans yang tertunda, ya. Pokoknya
Good luck terus, sampai ketemu lagi. Kalau misalkan kalian masuk ke kedokteran hewan, jangan lupa kabarin aku. Kalau misalkan kalian butuh pekerjaan, jangan lupa kabarin aku juga. Dadah semuanya. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dokter. Dadah.